dan kita keluarkan juga dari hidung. Jadi cara bernafas yoga itu teknik nafasnya melalui hidung, lalu kita menahan nafasnya sesuai kemampuan kita. Kalau teman-teman di rumah sakit yang saat ini sedang diuji, sedang dalam ruangan. Halo Sobat Cita Ana, apa kabarnya? Kembali sama saya Dr. Ana. Dan saat ini saya ingin berbagi dengan teman-teman yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah maupun teman-teman menjalani isolasi mandiri, isolasi di rumah sakit. Sebenarnya pengen nggak percaya ya kalau tahun 2022 masih ada aja COVID-19, tapi kenyataannya seperti itu. Dan yang bisa kita lakukan adalah pertama berpikir yang positif, yang kedua kita meningkatkan imun kita, dan ketiga juga paling penting sebenarnya ini adalah meningkatkan iman kita juga. Nah, untuk meningkatkan imun, salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Orang selalu berpikir kalau olahraga itu jalan kaki, kita main bola basket, main pingpong atau main bulu tangkis. Ternyata kalau di rumah pun kita masih bisa olahraga. Salah satu olahraga yang bisa kita lakukan adalah yoga. Saya harus mengklaim bahwa diri saya bukan ahli yoga, tapi saya adalah seorang dokter untuk belajar beberapa teknik pernapasan yoga yang menurut saya sangat bermanfaat pada saat saya kerja atau bermanfaat untuk pasien-pasien saya. Nah, salah satu teknik pernapasan ini bisa kita lakukan di rumah dan kita coba ya untuk kita lakukan sama-sama. Yuk, jangan banyak alasan deh karena kita nggak punya pakaian olahraga. Ini karena saya sedang dalam video, makanya saya pakai pakaian lengkap. Biasanya saya pakai pakaian di rumah aja. Dan saya masih bisa lakukan teknik pernapasan seperti ini. Alasnya nggak perlu matras. Saat ini walaupun saya pakai matras, kita bisa pakai alas apapun, tikar, atau mungkin teman-teman punya karpet, nggak masalah. Atau bahkan untuk saat ini nggak perlu pakai alas pun nggak ada masalah. Kita bisa tetap olahraga dan sarankan dilakukan pada pagi hari. Nah, mari kita mulai. Gerakan yang pertama adalah kita meletakkan kaki kita bersila, kaki kita sebelah kanan ada di depan kaki yang sebelah kiri. Lalu kita meletakkan kedua tangan kita di atas bagian lutut kita. Saat ini kita berusaha untuk menggabungkan antara teknik pernafasan yoga, yaitu melakukan teknik pernafasan melalui hidung dan kita keluarkan juga dari hidung. Jadi cara bernafas yoga itu teknik nafasnya melalui hidung, lalu kita menahan nafasnya sesuai kemampuan kita. Kalau teman-teman di rumah sakit yang saat ini sedang diuji, sedang dalam ruangan isolasi, mungkin bisa 5 hitungan, silakan 5 hitungan. Tapi kalau misalnya saya biasanya bisa sampai 30 hitungan untuk menahan nafas, baru kita keluarkan kembali dari hidung sambil kita memejamkan mata kita dan kita memikirkan hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita atau mensugesti diri kita dengan kata-kata yang positif seperti semuanya baik-baik saja, saya sehat, kondisi saya sehat, saya pasti baik-baik saja. Itu berulang-ulang dalam pikiran kita sehingga kita juga bisa memberikan sugesti yang positif ke diri kita sendiri. Yuk kita mulai ya. Ada yang mengatakan lebih bagus lagi kita menyatukan bagian jempol dan bagian telunjuk. Nanti saya posting beberapa video yang saya tonton yang mungkin bisa teman-teman jauh lebih bisa pelajari karena mereka justru expertnya. Kalau saya hanya orang awam yang belajar dan berusaha untuk ngambil inti-inti dari apa yang saya pelajari. Jadi jangan dimarahin ya kalau saya salah. Oke, kita mulai ya. Kita dibuka ya bahunya selebar mungkin. Nah, kita mulai. Tarik nafas dalam. 1, 2, 3, 4, ada yang ngintip ya, 5, 6, 7, 8, ini saya masih tahan napas. Kalau yang nggak kuat boleh keluarin napasnya melalui hidung. 9, 10, 1, 2, masih tahan napas. 3, bagus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Keluarkan nafas. Melalui hidung ya. Jadi saya agak cheating sedikit sih. Saya ngerasa sih yang keluar juga dari mulut ya. Sebenarnya yang benar masukkan dari hidung dan keluarkan dari hidung.
Terus juga kalau pada saat teman-teman tadi berusaha untuk tarik nafas dan nggak kuat, jangan dipaksain. Saya minta tolong jangan dipaksain karena nggak semua orang terbiasa. Pada saat awal pun saya cuma bisa sekitar 15 hitungan, lama-lama saya bisa 20 hitungan. Dinikmati saja apa yang bisa kita lakukan, jangan dipaksakan. Itu inti dari yoga adalah kita tidak boleh, kita harus tenang, kita nggak boleh terlalu memaksakan keadaan kalau menurut saya. Oleh karena itu lakukan semampu kita. Nah, gerakan yoga yang kedua setelah yang satu ini, gerakan yang kedua adalah gerakan child pose. Nah, dari gerakan child pose ini menurut saya simple banget, tapi penting juga untuk dilakukan karena juga bisa melatih pernafasan kita. Dan beberapa video teknik pernafasan pada pasien-pasien COVID juga menyarankan untuk melakukan gerakan ini. Ini saya pakai matras, saya ubah dulu matrasnya supaya lebih mudah untuk terlihat. Jadi mirip seperti orang yang bersujud, tapi kalau sujud kan kita sujudnya begini ya kalau. Nah, kali ini kita lebih stretching ke depan untuk memperpanjang bagian bahu kita dan menarik nafas lebih dalam. Kita akan sejauh mungkin menjangkau ruangan di bagian depan dan sambil kita menarik nafas dalam sebanyak-banyaknya pada saat kita melakukan gerakan ini. Ingat ya, gerakan atau teknik pernafasan pada yoga adalah menarik nafas dalam sebanyak-banyaknya melalui hidung dan menahan nafas melalui hidung dan mengeluarkannya lewat hidung. Ya, kita coba. Kita manjangkan badan kita. Udah mulai? Siap? Kita menarik nafas dalam, kita lakukan ya. Pelaganya panjang. Tangan kita ke depan, buah-buah. Kita tarik nafas. Semakin panjang tangan kita ke depan, kaki belakang kita semakin bertemu antara bagian jempol dengan bagian jempolnya. Paha dibuat terbuka lebar ya. Oke, tarik nafas dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Keluarin nafasnya. Saya lakuin selama kalian mau, bisa 3 sampai 5 kali. Oke ya, saya itu ya. Sangat tangannya depan, kaki belakangnya belah ketupat, 3-3. Jadi kita manjangin badan kita sejauh mungkin. Ayo, jangan males. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Tarik nafas dalamnya, jangan ditahan nafasnya. 5, jangan dikeluarin dulu. 6, 7, 8, 9, 10. Tahan nafasnya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yang nggak kuat boleh keluarin nafasnya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kamu keluarin nafas kamu. Kita coba gerakan yoga yang ketiga ya. Gerakan yoga yang ketiga adalah kita sekarang berusaha untuk menyatukan kedua kaki kita di depan sehingga membentuk kaki kita seperti ini. Hai Pupi, ini kucing saya. Piara saya. Mungkin dia pikir saat beberapa video yoga juga saya lihat beberapa praktisi yoga tuh punya piaraan ya. Dan saya nggak nyangka piara saya seperti ini, jadi saya geser sedikit lagi ya. Mungkin dia juga mau ikut yoga. Oke, nggak usah bikin alasan karena ada kucing jadi kita nggak latihan. Satukan dua kaki kita sehingga membentuk belah ketupat seperti ini ya. Terus kita mulai untuk membuka bahu kita lebih lebar ya.
Terus kita satukan kedua tangan kita depan sambil kita menarik nafas dalam, baik seperti teknik pernafasan yang pertama dan yang kedua ya, kita menarik nafas dalam. Lalu kita menahannya sampai kita mengukuhkan badan kita sehingga bagian dahi kita menyentuh bagian kaki kita. Bagus lagi kalau sampai cium ya, tapi kalau nggak kuat jangan dipaksakan. Sekali lagi, tidak boleh memforsir atau memaksakan diri kita seperti orang lain karena semua orang punya kapasitas tubuhnya masing-masing. Fleksibilitas saya kurang ya dalam hal fleksibilitas, tapi saya berusaha untuk semampu saya untuk lebih fleksibel sehingga bagian tubuh saya bisa menyentuh bagian dahi ke bagian kaki. Yuk kita mulai hitungannya. 1, tahan nafas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Nah, gimana Sobat Citana setelah melakukan 3 gerakan itu? 3 gerakan itu menurut saya sudah cukup sih buat kita yang pemula dan buat kita yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah dan teman-teman yang menjalani isolasi di rumah sakit. Yang paling penting adalah tingkatkan imunitas kita dengan hal-hal yang positif, lakukan kegiatan-kegiatan positif dan juga meningkatkan iman kita. Nah, Sobat Citana, saya juga akan berbagi apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan saat kita isolasi mandiri di rumah. Dan sampai ketemu lagi di cerita Ana berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. See you!